Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita senantiasa tidak lupa untuk betul-betul bersyukur kepada Allah SWT dan mengajak diri kita untuk selalu begitu. Kita masih diberikan kesempatan umur yang masih bisa kita manfaatkan untuk menambah amal dan menghapuskan keburukan yang telah lalu dengan cara kita bertaubat kepada Allah SWT. Kalau kesempatan ini sudah habis, maka betul-betul sebuah penyesalan yang tidak akan lagi ada obatnya. Kita tidak akan mungkin bisa lagi kembali ke dunia. Kita tinggal mengalami nasib sepanjang waktu berdasarkan apa yang telah kita lakukan di dunia. Sehingga selama kita masih diberikan kesempatan oleh Allah dengan waktu, sehingga kita bisa berbenah, memperbaiki diri kita, dan dengan cara menambah amal saleh atau menghapuskan keburukan-keburukan masa lalu. Ini sebuah kenikmatan yang sangat besar. Bapak sekalian, dan kita sedang berada di hari yang akhir-akhir. Bisa terakhir, bisa masih besok satu hari lagi. Yang jelas yang hari-hari akhir. Hendaknya kita gunakan benar waktu yang ada, jangan sampai kita sia-siakan. Melanjutkan pembahasan dari kitab Situ Durar min usuli ahlil athar. Pembahasan yang kita sedang bahas adalah bagian daripada bab yang keempat, bagian daripada al-aslur rabi, yaitu mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaful ummah, salafus saleh. Al-aslul awal adalah at-tauhid. Ini prinsip yang pertama, paling utama, paling mendasar. Dan ini adalah segala-galanya, tauhid ini dalam agama kita, penentu segala-galanya. Maka ini menjadi prinsip pertama yang tidak boleh kita tinggalkan, kita remehkan, kita acuhkan, tapi harus betul-betul menjadi prinsip yang mendahului segala-galanya. Bahwa hidup itu yang pertama adalah harus bertauhid. Yang kedua, al-aslu tsani at-tariq wahidun. Jalan itu adalah satu. Jalan menuju Allah itu hanya satu, dan itu satu-satunya. Selain jalan yang hak ini adalah kebatilan. Semua adalah kebatilan. Yang Nabi katakan, yang Allah katakan, famadha ba'dal haqqi ila dhalal. Tidak ada setelah al-haq itu kecuali kesesatan. Al-haq adalah Islam yang diajarkan Rasulullah SAW, yang Allah wahyukan kepada beliau untuk disampaikan kepada kita. Al-haq adalah Islam. Kemudian semua yang menyelisih al-haq adalah kebatilan. Maka dikatakan famadha ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah al-haq kecuali kesesatan. Sehingga orang yang mereka mendakwahkan bahwa banyak jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya dengan satu jalan, dia adalah setan dari kalangan manusia. Sebagaimana Nabi jelaskan, setan dari kalangan jin mengajak manusia untuk keluar dari Shiratal Mustaqim, mengikuti jalan-jalan yang ditawarkan.
Kemudian al-aslu tsalits, bahwa memegangi Al-Quran, memegangi As-Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, dengan pemahaman para salafus saleh, ini adalah kunci yang ketiga setelah kunci Al-Quran dan kunci As-Sunnah, bahwasanya agama ini adalah Al-Quran, As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Kehilangan kunci yang ketiga ini adalah setar kesatan, setar awal kesatan. Karena manusia dengan akalnya akan membuka pintu perbedaan yang sangat banyak dalam sebuah perkara, dan perbedaan itu membutuhkan adanya penengah, penentu mana yang mesti diikuti, dan tidak ada yang lebih layak untuk menjadi penentu kecuali adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, karena mereka adalah generasi terbaik yang telah dipuji Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-aslu rabi adalah nailu su'dat bil ilmi, meraih kejayaan itu semata-mata hanya dengan ilmu. Beliau ingin menegaskan pentingnya perhatian kepada ilmu, karena agama kita adalah agama ilmiah. Seorang sehebat apapun dia beramal, dia menghadapi musuhnya dengan strategi sejitu apapun, ketika ini tidak dia bangun di atas ilmu, maka kebaikan-kebaikan yang sangat mengagumkan itu la yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Sehingga arahan untuk betul-betul kita menjadi orang mengikuti Al-Quran, mengikuti As-Sunnah, itu arahan untuk menjadi orang betul-betul mendasarkan amal kita dengan ilmu. Yang ilmu itu Al-Quran, As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat salaful ummah, itu ilmu. Maka kejayaan kita, kemuliaan kita, ketinggian kita, derajat kita sangat ditentukan dengan sejauh mana kita betul-betul mengambil ilmu, atau kita betul-betul berpatokan dengan ilmu. Kemarin telah kita sampaikan bahwa derajat yang Allah siapkan, yang Allah akan mengangkat derajatnya seorang itu, sebab naiknya derajat itu ada berkaitan dengan yaitu ilmu. Narfa'u darajatin man nasya, kami angkat derajat mereka dengan beberapa derajat orang yang Allah kehendaki. Yang telah kita bawakan perkataan Imam Malik dan dari gurunya, bahwa narfa'u darajatin man nasya itu bil ilmi, mengangkat derajat dengan ilmu. Dengan ilmu. Maka orang-orang yang mereka berilmu akan Allah angkat derajatnya. Contoh yang paling gampang adalah keberadaan para budak, mantan budak yang berilmu. Ini Atha bin Abi Rabah adalah bekas budak. Kemudian perawakannya jelek, artinya jasadnya jelek. Tapi Allah angkat Atha bin Abi Rabah dengan ilmu, sehingga dibutuhkan manusia sebanyak manusia yang mereka ingin konsultasi masalah agama. Sampai Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, dia ketika membawa kedua anaknya, dan bagaimana ketika dia harus ngantri untuk mendapatkan pelayanan dari Atha bin Abi Rabah, bagaimana terasa hinanya.
sehingga dia sarankan pada anaknya untuk berilmu, betul-betul berilmu. Ilmu akan mengangkat derajat seorang. Ketika Umar bin Khattab ketemu dengan gubernurnya Nafi, lalu menanyakan siapa yang diserai urusan di kotanya itu, Ibnu Abza. Siapa itu Ibnu Abza? Dia adalah qari'un bi kitabillah, orang yang menghafalkan kitab Allah, dan orang yang yaitu ahli pakar dan masalah faraid. Ini berilmu tentang masalah agama ini. Ini yang mengangkat derajat beliau tinggi-tinggi lah itu. Ilmu. Para pemirsa, maka beliau tegaskan hanya dengan ilmu kita akan bisa meraih derajat. Sehingga kematian ulama di tengah-tengah kaum muslimin adalah sebuah musibah besar. Sebuah keretakan dalam bangunan Islam. Ketika seorang dia, atau ketika matinya, wafatnya seorang ulama, karena ilmu akan terkubur bersama dengan jasadnya ulama tersebut. Para pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada sore ini adalah simamul aman minal kufri wal hazimah bittiba'il kitab wa sunnah. Penjaga keamanan sehingga akan memberikan rasa aman. Aman dari apa? Aman dari kekafiran dan aman dari serangan penghancuran. Aman itu aman dari para musuh untuk menyesatkan dari jalan yang lurus. Caranya Pak, pengamannya itu apa? Pengamannya adalah bittiba'il kitab was sunnah, dengan cara mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau katakan, beliau tidak akan berbicara sebagaimana zahirnya ayat atau judul tersebut. Tetapi yang beliau ingin sampaikan adalah roh di balik pembahasan ini. Yang mereka katakan, yang beliau inginkan adalah kalimat ini ditujukan pada mereka yang tidak puas dengan dakwah kitab dan sunnah. Tidak pernah merasa puas, tidak merasa cukup dengan dakwah kepada kitab dan sunnah. Kemudian, yakni mereka ingin mengajak meninggalkan Quran dan sunnah atau meremehkan keduanya. Beliau katakan bahwa risalah yang beliau tuliskan bab yang keempat ini, atau pada pembahasan bab yang sekarang kita sedang bahas ini, beliau tidak sekedar ingin bicara teoritis global bahwasanya mengikuti Quran dan Sunnah adalah itu jalan keselamatan. Tapi yang beliau sasar itu adalah orang-orang yang mereka itu mengajak untuk meninggalkan Quran dan Sunnah atau meremehkan Quran dan Sunnah, mengajak untuk tidak merasa puas dengan Quran dan Sunnah karena sedang menghadapi makar-makar musuh, orang kafir, orang munafik, orang musyrikin. Dan lebih-lebih ketika muslimin melihat kondisi tubuh kaum muslimin sangat rapuh, sangat lemah. Sangat lemah. Dia tahu bagaimana muslimin, sebagian muslimin ketika melihat musuh itu memiliki makar-makar yang luar biasa, lalu fokusnya itu adalah bagaimana menghadapi makar-makar tersebut
dengan pemikirannya, lalu muncul peremehan kepada Al-Quran, peremehan kepada orang yang mereka belajar Quran dan Sunnah. Sehingga beliau ingin tegaskan bahwa jalan keselamatan, jalan kemenangan, jalan kejayaan dari makar musuh yang hebat-hebatnya kayak apa itu betul-betul solusinya hanya kembali kepada Quran dan Sunnah, berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Maka orang-orang mereka tidak punya kecenderungan kuat kepada Quran dan Sunnah. Itu dalam ceramah-ceramahnya, dalam kajian-kajiannya itu yang ada pemikiran, lalu mengambil dalil itu satu dua kayak sekedar untuk pelengkap dan tabarukan, ngalah berkah. Bahkan sebagian orang itu sesak dadanya itu, sesak. Kalau mendengar penceramah itu yang keluar Quran, yang keluar hadis, yang keluar dalil-dalil, itu sangat sesak dadanya itu. Dia pengen bicara agama itu lepas bebas dengan akalnya tanpa ikatan dalil. Orang yang mereka merasa menjadi penggerak kaum muslimin untuk menghadapi musuh-musuh Islam, konspirasi dunia ibaratnya, itu ajakannya bahkan supaya meninggalkan berpegang kepada Quran dan Sunnah. Dia akan bawa kepada pemikiran-pemikiran dia. Berpegang pada Quran dan Sunnah itu kelamaan. Gak bisa dipakai apa-apa untuk menghadapi musuh-musuh yang hebat-hebat itu. Akhirnya mereka bersikap zuhud kepada dalil, zuhud kepada Quran dan Sunnah, merasa gak butuh dengan Quran dan Sunnah. Bahkan sebagian mereka lebih asyik mendengarkan nasyid, bisa neteskan air mata, bisa ternyuh, bisa betul-betul khusyuk. Tapi tidak seperti itu kalau dengan Quran. Ini menunjukkan berarti hatinya sudah berpenyakit. Kalau dengan nasyid dilantunkan itu rasanya itu, wah, Masya Allah, nasyidnya membuat dia itu terharu, terenyuh, hanyut, dan seterusnya. Tapi kalau dia dengar Quran, belas nggak ngefek. Ini sangat berbahaya. Dan ini dampak dari sebab dia semakin jauh dari Al-Quranul Karim. Kemudian perhatikan bagaimana Allah bicara tentang kunci keselamatan ketika kita muslimin dihadapkan dengan makar-makar musuh yang dikatakan Allah makar yang luar biasa. Dalam surat Ali Imran ayat yang ke-100, 101, Allah Subhanahu wa taala tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mentaati sebagian dari kalangan ahlul kitab, mereka itu akan memurtadkan kalian setelah keimanan kalian menjadi kafir. Lalu Allah tegaskan, wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Bagaimana kalian akan bisa dibuat oleh mereka itu menjadi kafir, sedangkan kepada kalian dibacakan ayat-ayat Allah, selalu dibacakan ayat-ayat Allah, dan di tengah-tengah kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpegang teguh dengan yakni Allah, tali agama Allah, dia betul-betul telah mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus. Lihat poin penting dari dua ayat tersebut. Poin yang pertama,
bahwa ismatu atba'il wahyaini minal kufri, terjaganya pengikut kedua wahyu dari kekufuran. Dari kekufuran. Orang mereka mengikuti kepada wahyu, mengikuti kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dia akan selamat dari kekufuran. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, yakni annal kuffara ba'idun minkum wa hasyakum minhu fa inna ayatillahi tanzilu ala rasulihi lailan wa naharan wa wa yatluha alaikum wa yuballighuha ilaikum. Poin yang pertama di ayat tersebut itu adalah ismatu atba'il wahyaini minal kufri, terjaganya pengikut kedua wahyu yaitu Al-Quran dan As-Sunnah dari kekafiran. Orang yang betul-betul hidupnya itu mengikut Al-Quran dan Sunnah selamat, dia pasti akan selamat dari kekafiran. Syaratnya dia bagaimana? Senantiasa menjadi pengikut Al-Quran dan As-Sunnah, dia akan selamat. Sehingga yang sering keblondrok-blondrok, yang sering kejebak-jebak itu orang yang mereka sok keminter, kemudian dia suka membuat rumusan-rumusan sendiri dalam upaya untuk program kehidupannya itu. Ini yang tidak akan terjaga agamanya. Dia tidak mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Mengikuti Quran dan Sunnah itu ya betul-betul dia senantiasa berusaha untuk di belakangnya, ngintil kata orang itu, ngintil Quran dan Sunnah, sehingga dia akan senantiasa bawakan dirinya itu bersama Quran dan Sunnah. Akan dia betul-betul lihat kondisi dirinya itu bagaimana di hadapan Al-Quran dan As-Sunnah. Orang yang mereka betul-betul mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dia akan terjaga. Akan terjaga dari berbagai macam kekafiran. Kata Ibnu Katsir, yakni annal kufra ba'idun minkum wa hasyakum minhu fa inna ayatillahi tanzilu ala rasulihi lailan wa naharan wa wa yatluha alaikum wa yuballighuha ilaikum. yakni kekafiran itu akan jauh dari kalian dan kalian akan pula diselamatkan dari kekafiran. Kalian akan jauh dari kekafiran dan kalian pun akan diselamatkan dari kekafiran. Sehingga fa inna ayatillah tanzil al rasuli lailan wa naharan, karena sungguhnya ayat-ayat Allah itu dibacakan kepada kalian, diturunkan kepada Rasulnya siang dan malam. Wa wa yatluha alaikum wa yuballighuha ilaikum. Lalu Nabi membacakan Al-Quran kepada kalian dan menyampaikan kepada kalian. Terjaganya orang-orang yang mereka mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Ini kuncinya adalah betul-betul mengikuti Quran dan Sunnah. Dia akan terjaga. Bagaimana dia menggerakkan umat untuk menjadi umat yang bisa meraih kekuasaannya. Segala upaya untuk menggerakkan umat bisa menumbangkan musuh dan penguasa itu dilakukan. Ada otak penggeraknya, itu ada. Akan tapi
ini tidak akan terjaga dari musuhnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dengan penjagaan yang sebaik-baiknya kecuali mereka betul-betul mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah An-Nabawiyah. Ini yang pertama, bahwa berpegang teguh mengikuti Quran dan Sunnah itu adalah kunci keselamatan, kunci terjaganya dari kekafiran. Kemudian yang kedua, dari ayat di atas, anna Allah Ta'ala iqtasara ala dzikri a'zami kaiti yudabbirul kuffar lil muslimin wa wa iradatu takfirihim. Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu membatasi makar musuh terhadap kaum muslimin. Apa yang menjadi makarnya musuh? Allah ungkapkan, yaitu kehendak untuk mengkafirkan mereka. Bagaimana memurtadkan muslimin dari Islam, itu yang ingin dilakukan. Di ayat tadi menegaskan yang pertama, ini bahwa yang betul-betul terjaga dari Al-Quran dan As-Sunnah dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang menyesatkan dia, itu adalah ini orang yang mereka betul-betul berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, penjelasan Allah di ayat tersebut, Allah hanya membatasi penyebutan yaitu makar musuh untuk kaum muslimin. Satu, memurtadkan kalian. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq. Ini la yazaluna yuqatilunakum hatta yardukum an dinikum in istata'u. Di antaranya Allah katakan itu orang-orang kafir itu tidak akan pernah berhenti, akan terus menerus. Terus menerus ngapain? Mereka akan terus menerus untuk melakukan gerakan memerangi kalian. Yuqatilunakum, sampai targetnya apa? Hatta yaruddukum an dinikum, sampai kalian murtad dari agama kalian. Sampai kalian murtad dari agama kalian. Sehingga makar yang terbesar dari musuh adalah makar untuk membelokkan umat Islam dari tauhid menuju kepada jalan-jalan syirik, dan itu berangkat dari kedengkian yang ada pada mereka. Wadda katsiru min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim. Berapa besarnya jumlah ahlul kitab, betapa besarnya ahlul kitab yang ingin yaitu memurtadkan kalian, betapa sangat besarnya keinginan ahlul kitab untuk memurtadkan kalian dari agama kalian setelah iman kalian, karena hasad yang ada pada mereka. Allah sebutkan makar yang tidak pernah mereka hentikan, makar untuk betul-betul menyesatkan kaum muslimin dari jalan yang hak. Dan bahkan ketika menggambarkan makarnya musuh itu, gambaran Allah bagaimana? Wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Sekali ini di mana makar mereka itu seperti makar yang bisa menjebol gunung, makar yang dahsyat, yang luar biasa. Itu makar-makar musuh. Kunci keselamatan untuk menghadapkan musuh-musuh itu bukan dengan yaitu menghadapi dengan alat yang secanggih apa yang mereka miliki, tapi cara menghadapi itu dengan cara menghidupkan Al-Quran dan As-Sunnah dan dengan pemahaman para salaful ummah. Dengan cara itu,
Sehingga betul-betul jiwa Al-Quran tertanam kuat, tertancap kuat di hati dia. Beliau mengatakan, setelah membawakan ayat Allah SWT, bahwa Allah akan menjadikan yaitu sarana hidupnya hati itu adalah dengan menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirasulihi tada'akum lima yuhikum. Wahai orang yang beriman, ini sambutlah seruan Allah dan Rasulnya ketika keduanya menyuruh kalian. Yang menyambut seruan Allah dan Rasulnya itu adalah kehidupan bagi kalian. Kehidupan bagi kalian. Orang yang mereka betul-betul pengen hatinya itu hidup dan semakin sempurna kehidupannya, hendaklah dia betul-betul menghidupkan nilai kandungan Al-Quranul Karim. Kemudian beliau mengatakan wa a'dhamul hayataini hayatul qalbi. Kehidupan itu ada dua. Kehidupan jasad dan kehidupan ruh atau kehidupan hati. Kehidupan jasad ini diawali dengan kehidupan jasad itu apabila senantiasa dia mengkonsumsi asupan-asupan yang bergizi untuk jasad. Itu dia akan tumbuh sehat, hidup. Kaum muslimin dikatakan oleh beliau orang yang paling hidup itu adalah orang yang paling hidup hatinya. Sehingga semakin hatinya itu hidup, semakin dia memiliki kehidupan yang sempurna. Wa ahyan nasi atba'uhum lil wahyi. Dan manusia yang paling itu memiliki kehidupan, manusia yang paling memiliki kehidupan adalah orang-orang yang mereka itu menyambut seruan Allah dan seruan Rasulnya sallam. Atba'uhum lil wahyi, yang paling besar dalam menyambut kehidupan di suasana kehidupan di bulan Ramadan adalah yaitu orang yang mereka dikatakan paling hidup, orang yang paling hidup hatinya, karena kehidupan hakikat kehidupan hati. Wa a'dhamul hayataini hayatul qalbi, dan kehidupan yang paling agung di antara dua kehidupan yang adalah kehidupan hati. Ada kehidupan jasad, ada kehidupan ini non fisik. Kehidupan hati, kehidupan jasad itu dengan makan-makan yang kita makan sehingga menjadi asupan makanan kita. Adapun yaitu kehidupan jiwa atau kehidupan hati itu sandarannya kepada itu risalah, wahyu yang dibacakan oleh Allah, yang dibacakan oleh nabinya kepada kita sekalian, yang merupakan wahyu Allah SWT. Wa ahyan nas atba'uhum lil wahyi, dan orang yang paling sempurna pengikutannya kepada wahyu, orang paling sempurna, orang yang paling hidup, ini kehidupan jiwanya itu orang yang paling sempurna dalam mengikuti wahyu. Orang yang paling sempurna kehidupannya, orang paling hidup jiwanya ada orang yang mereka paling mengikuti wahyu. Sehingga wa amanuhum minad dhalal, sehingga Al-Quran ini adalah pengaman dari kesesatan. Oleh karena itulah Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, taraktu fikum syai'aini lam tadillu masaktum bima, kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan pernah sesat selamanya, tidak sesat setelahnya, walaupun Anda ini telah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat setelah Anda berpegang teguh dengan keduanya ini. Apa itu? Kitab Allah dan sunnahku. Kitab Allah dan sunnahku.
Orang yang mereka betul-betul berpegang teguh dan kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, itulah kunci keselamatan. Dan itulah hati yang paling hidup dari kalangan manusia. Semakin sempurna sikap dia menyambut seruan Al-Quran dan As-Sunnah, maka semakin sempurna tingkat kehidupannya. Sehingga di akhir kala dia pun akan diamankan dari rasa ketakutan, dari yaitu hal-hal yang menghantui dari kesatan. Petunjuk ada pada kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar As-Siddiq pernah punya ungkapan, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa amiltu bihi fa inni akhsha in taraktu syai'an min amri an azigh. Saya ini bukanlah orang yang meninggalkan sesuatu yang Rasulullah SAW lakukan. Saya bukan tipenya orang yang bukan orang yang meninggalkan sesuatu yang telah dilakukan Nabi. Fa ini akhsha in taraktu syai'an min amri an azigh, karena aku khawatir seandainya yaitu aku tinggalkan sesuatu yang jelas-jelas datang dari Nabi SAW, aku akan sesat. Ini yang mendorong Abu Bakar As-Siddiq. Dia tidak pernah meninggalkan sesuatu apa yang dilakukan oleh Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Masya Allah, Abu Bakar As-Siddiq di tengah-tengah yaitu ancaman bubarnya negeri Madinah sepeninggal Nabi, itu mulai kisruh, terjadi kekisruhan kepemimpinan antara Ansar dan Muhajirin. Ini sangat rawan betul masalah kepemimpinan selesai dengan apa yang disampaikan Abu Bakar As-Siddiq dari hadis Nabi. Yang kedua, munculnya banyak murtadin, tidak bayar zakat, mani'uz zakah, orang yang mereka pengen murtad. Ini ada keadaan yang sangat genting bagi Abu Bakar Siddiq. Politik dalam negeri yang sedang diobok-obok ibaratnya itu. Akan tapi Abu Bakar Siddiq teguh, tegar. Beliau tidak melemah. Beliau tetap memberangkatkan pasukan Usamah menghadapi para pembangkang zakat, para murtadin dan para pembangkang zakat, sampai kemudian diprotes oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di antaranya katakan, Kaifa tuqatilun nas wa qad qala Rasulullah sallallahu umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Kata Umar, kenapa wahai Abu Bakar? Kenapa engkau perangi manusia yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Umar memahami di sini orang yang mereka telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak diperangi sama sekali. Illa bihaqqih wa hisabu 'ala Allah. Lalu Nabi katakan kecuali orang yang berhak untuk dibunuh dan hisabnya adalah di sisi Allah Ta'ala. Kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq, ketika Umar ibn Khattab menyampaikan hadis Nabi tersebut dalam rangka untuk menggagalkan program-program Abu Bakar As-Siddiq, pengiriman pasukan ke luar negeri,
keberangkatan Usama di antaranya. Maka kata Abu Bakar Siddiq, wallahi la uqatilanna min man farraqa baina salah wa zakah wa in zakah haqqul fa inna zakah haqqul mal. Wallahi law mana'uni inaqan kanu yu'addunahu ila Rasulillah sallam laqataltum ala man'i. Kata Abu Bakar, demi Allah, akan aku perangi orang yang mereka berusaha untuk memisahkan antara sholat dan zakat, sehingga orang yang mereka yaitu tidak berzakat termasuk yang dimasukkan diperangi oleh Abu Bakar Siddiq. Fa inna zakah haqqul mal, karena zakat haknya harta. Wallahu law mana'uni inaqan kanu yu'adzuna ila Rasulullah sallam laqataltum ala man'i. Laqataltuhum ala man'i. Seandainya, demi Allah, seandainya mereka itu tidak mau menyerahkan iqal, tali sendal atau terompat, tali ini kendaraan misal kapal kalau dia parkir berlabuh itu ditali iqal ditali. Sungguh demi Allah, seandainya mereka menghalangi aku untuk menarik zakat, seandainya mereka tidak menyerahkan tali yang dulu mereka serahkan di zaman Nabi, laqataltuhum, pasti akan aku perangi mereka. Disebabkan karena pengalaman karena keteledoran mereka, karena mereka yaitu enggan untuk membayar zakat, maka tidak mau membayar zakat akan dia perangi. Kata Umar, fawallahi huwa illa an ra'aitullaha qad syaraha sadra Abu Bakar lil qital wa raftu annahul haq. Kata Umar, demi Allah, tidaklah aku melihat kecuali Allah Subhanahu wa taala telah melapangkan dadanya Abu Bakar As-Siddiq untuk memerangi para murtadin dan semisalnya tadi itu, dan aku mengetahui ini adalah hak. Yang terambil di sini adalah bagaimana tekad kerasnya, tekad kuatnya Abu Bakar As-Siddiq untuk membuka Quran dan Sunnah dalam menjalankan misi kehidupannya, dalam menyelesaikan berbagai macam problematika yang sedang dialami di Madinah. Berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah adalah jalan keselamatan dan kunci keselamatan, karena orang kafir itu caranya untuk menguasai kaum muslimin diantaranya dengan cara yaitu menjauhkan umat ini dari Al-Quran dan As-Sunnah. Orang kafir, apa kata Allah? Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi. Berkata orang kafir, jangan kalian sekali-kali pernah mendengar Al-Quran ini. Orang kafir berkata kepada ini kaum mukminin, jangan pernah kalian yaitu mendengarkan Al-Quran ini, atau kalau tak mendengarkan buatlah kekacauan di dalamnya. La'allakum taghlibun, kalau kalian itu ya dengan begitu kalian akan bisa memenangkannya. Para pemirsa, bab ini bab yang sangat yang beliau sangat tekankan sekali, bahwa hanya dengan betul-betul berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, kita akan selamat dari makar-makar musuh, dan makar yang terbesar yang disebutkan Allah tentang makar mereka adalah pemurtadan. Di ayat yang dua, ayat yang tadi kita baca itu, ayat ini memberikan dua pelajaran penting. Satu, terjaganya orang yang mereka betul-betul berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah dari kekafiran. Kemudian yang kedua, makar musuh yang terbesar adalah memurtadkan kaum muslimin dengan segala macam cara mereka lakukan.
Dan kunci keselamatan dari itu semuanya adalah berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Sehingga seorang salaf al-sunnah itu tidak mencukupkan hanya ibaratnya ayat dan hadis itu untuk menjadikan polesan saja, tabaruk, ngalah berkah. Tapi Quran Sunnah itu betul-betul menjadi panduan untuk betul-betul menuntun kehidupan dia. Bapak sekalian, ini yang kita sedikit sampaikan untuk manfaat. Dan insya Allah kita lanjutkan bahasan akan datang bismillah. Wassalamualaikum ala nabiyina. Ada dua pertanyaan Ustaz. Pertanyaan yang pertama, bismillah, afwan Ustaz, bolehkah kita hadir kajian rutin yang hanya membahas tauhid, akidah dan manhaj, sedangkan di luar 3 pembahasan ini kita jarang hadir dengan alasan bukan prioritas? Barakallahu fikum. Semua kajian tertutup untuk kita ikuti. Tapi setiap pekerjaan ada prioritas, ada fokus, ada prioritas dulu. Semua kita wajib pelajari. Kita wajib salat, wajib belajar salat, wajib puasa, wajib belajar puasa. Kita akan haji, wajib belajar haji. Tapi porsi belajar tauhid itu mesti harus prioritas utama dan pertama. Itu yang kita maksudkan. Bukan berarti tidak belajar fikih, tidak belajar yang lain-lain, akhlak, adab. Tapi porsi belajar pertama dan utama dan jadikan prioritas adalah tauhid dulu. Kemudian yang lainnya itu adalah mengikuti, karena kita ini sholat, kita ini puasa, kita ini sampai jihad itu karena bertauhid, kan urusan tauhid. Dan tauhid urusan dia tumbuhnya hati rasa pengagungan kepada Allah Ta'ala dan bersihnya dari perbuatan kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan kedua Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kunci keselamatan agar kita dan para pemimpin kita terlepas dari pengaruh kafir asing dan lokal? Wassalamualaikum. Ya, caranya bagaimana pemimpin kita dan pemimpin kita itu memurnikan untuk betul-betul memahami agama dan membuat tekad yang kuat untuk menjadikan panduan hidupnya itu adalah Al-Quranul Karim atau agama risalah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka itu menjadi kunci keselamatan dari pengaruh kekafiran orang-orang kafir. Kenapa kita gampang terpengaruh? Karena kita adalah bodoh tentang Islam, sehingga dipengaruhi dikit-dikit kemudian katut, pengaruh dikit katut. Kalau kita berilmu dan tahu persis tentang masalahnya, kita nggak gampang digelembuk-gelembuk orang-orang kafir. Contoh umpamanya, kita mau ke Masjid Agung Seliman, tahu jalannya, persis tahu, kita tahu ilmunya, maka kita tidak akan bisa digelembuk orang untuk belok ke sana, lewat sana, nggak bisa, karena kita tahu ilmunya. Umat Islam itu terpengaruh orang kafir itu karena nggak tahu Islam, nggak paham Islam, nggak tahu tentang hakikat Islam, sehingga dibuat terkagum dengan orang kafir. Kemudian seakan orang itu lebih baik dalam segala perkaranya, lalu dia meninggalkan Islam. Itu yang menjadi masalah adalah karena dia tidak paham tentang ajaran agamanya itu, yang menjadi sebab utama kenapa dia gampang terpengaruh orang kafir. Tapi coba lihat, mana ada ulama-ulama yang mereka betul-betul ibaratnya itu pagi, siang, sore ngedep Quran itu, ngedep ajaran agamanya itu, terpengaruh orang kafir? Nggak ada. Yang terpengaruh itu yang sibuk baca Quran, sibuk melihat berita BBC, televisi, kemudian baca majalah, dengar berita politik, kemudian nggak pernah buka Quran kecuali kira-kira untuk tabarukan pas peringatan baca Quran. Setelah itu Quran ditutup melangkrak, itu dirak, nggak pernah dibuka sampai ke debunya 3 senti. Ini yang gampang terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran kufar. Seakan-akan Islam itu adalah agama ritual seperti agama orang-orang kafir dan musyrik yang ada, lalu lepas kehidupan hariannya bebas daripada ini tuntutan mengikuti Al-Quranul Karim. Ini karena kuncinya adalah ketidakfahaman kita dengan Al-Quran atau dengan ajaran Islam, sehingga tidak muncul kebanggaan, tidak muncul merasa bangga dengan Islam, karena tidak paham tentang hakikat Islam, sehingga dia merasa hebat,
apa yang disampaikan orang-orang kafir gitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian dulu, semoga manfaat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.